Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang babul mubtada'i wal khabar, bab tentang mubtada dan khabar. Qala al-musannifu rahimallahu taala, berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah yaitu Ibnu Ajurum As-Sanhaji rahimallahu taala, babul mubtada'i wal khabari, bab tentang mubtada dan khabar. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafdhiyati, ya. Mubtada adalah isim yang dirafakan yang terbebas dari amil-amil lafaz, dari faktor-faktor yang bersifat lafaz. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Ya, sedangkan khabar adalah isim yang dirafakan yang disandarkan kepada mubtada. Ini definisi sederhana dari khabar. Nahu qalika, contohnya perkataanmu Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Wazaidani qaimani, ya, dua orang Zaid berdiri. Wazaiduna qaimuna, dan banyak Zaid berdiri. Asy-syarhu, penjelasan. Ba'da an faraghal musannifu min dzikril fa'ili wa naibil fa'ili, syara'a fi dzikril mubtada'i wal khabari wa jama'ahuma fi babin wahidin. Setelah musannif selesai menyebutkan tentang fa'il dan naibul fa'il, musannif yakni As-Sanhaji mulai menyebutkan tentang mubtada dan khabar dan mengumpulkan pembahasan keduanya di bab yang sama. Karena ini masih dalam satu kesatuan tentang marfu'atil asma, ya, kedudukan kata dalam kalimat yang wajib marfu. Udah kita bahas kemarin, yang pertama fa'il, kemudian setelah itu naibul fa'il. Sekarang kita bahas yang ketiga dan keempat, yaitu mubtada dan khabar. Dan keduanya disatukan dalam satu bab. Kenapa? Li'annal khabara lazimun lil mubtada'i ghaliban. Ya, karena khabar itu senantiasa membersamai mubtada, ya. Jadi ibarat kata tidak mungkin ada mubtada kalau nggak ada khabarnya dan sebaliknya. Wa yashakkilu ma'ahu jumlatan ismiyatan, dan khabar bersama mubtada ini membentuk, ya, sebuah kalimat yang disebut sebagai jumlah ismiyah. Yusamma ruknul awwalu minha mubtada'an li'annal jumlata tabtadi'u bihi. Dinamakan rukun jumlah ismiyah yang pertama adalah mubtada. Li'annal jumlata, karena kalimat, ya, dimulai dengan mubtada. Wa yusamma ruknu tsani minha khabaran. Dan dinamakan rukun yang kedua dari jumlah ismiyah, ya, adalah khabar. Kenapa disebut sebagai khabar? Li'annahu yukhbaru bihi 'anil mubtada'i. Karena khabar itu, ya, mengabarkan tentang si mubtada, ya. Jadi, ya, jumlah ismiyah memiliki dua rukun. Ya, rukun yang pertama disebut sebagai mubtada dan rukun yang kedua disebut sebagai khabar. Kenapa dinamakan mubtada? Ya, sesuai dengan namanya, mubtada itu artinya yang di depan, yang di awal. Sedangkan khabar sesuai dengan namanya, khabar itu artinya kabar, ya, penjelasan. Di mana khabar itu menjelaskan keadaan atau kondisi si mubtada. Wal mubtada'u ta'rifuhu wal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyati. Dan mubtada itu definisinya adalah isim yang dirafakan yang terbebas dari amil-amil lafaz. Ya, apa maksud dari terbebas dari amil lafaz? Ya, maksudnya, ya, mubtada itu di depan dan ia tidak diawali dengan faktor apapun, ya. Karena nanti ada misalkan inna yang merusak mubtada. Begitupun dengan kana, ya, donna dan sebagainya. Makanya sini katakan mubtada adalah isim yang dirafakan yang terbebas dari amil-amil lafaz. Ini maksud dengan amil lafaz yaitu amil yang merubah keadaan mubtada, ya, seperti itu. Wal khabaru, ya, dan khabar itu ta'rifuhu huwal musnadul ladzi tatimu bihi ma'al mubtada'i faidatan, ya. Dan khabar definisinya adalah al musnadul ladzi, ya, sesuatu yang disandarkan, ya, alladzi tatimu bihi ma'al mubtada'i faidatan, yang mubtada itu bersama khabar menjadi sempurna faidahnya, ya. Artinya dengan adanya khabar maka akan memberikan faidah atau pemahaman kepada yang mendengarkan. Contohnya kalau kita hanya mengatakan Zaidun saja, ya, tanpa dilanjutkan, pasti orang akan bertanya kenapa si Zaid, ya. Kita hanya mengatakan Zaidun, terus kita diam. Ini pasti orang akan bertanya kenapa si Zaid. Kalau kita lanjutkan Zaidun, ya, misalkan Zakiyun, ya,
Zaid itu cerdas, maka Zakiyun merupakan kabar atau penjelasan atau keterangan tentang kondisi si Zaid, bahwa si Zaid itu adalah pintar, ya. Jadi khobar bersama mubtada, ya, itu akan membentuk sebuah kalimat sempurna, yaitu yang dapat dipahami oleh orang mendengarkannya, seperti itu. Wa misaluhuma, contoh keduanya, yakni contoh mubtada khobar, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun, ya. Contoh mubtada khobar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Ini hadis riwayat Muslim dari Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Salat adalah cahaya. Di sini fas-salatu mubtada'un, maka dalam kalimat as-salatu nurun, as-salatunya mubtada'. Li'annahu ismun marfu'un khalin 'anil awamil lafziyati, karena dia adalah isim merupakan yang kosong, ya. Khal itu artinya kosong, ya, atau bebas. 'Anil awamil lafziyati, dari amil-amil lafaz, ya. Yang terbebas dari amil-amil lafaz. Ya, kita lihat sini ada catatan kaki. Uhturiza bihi minal makruni bi'amilin lafziyyin kal fi'li nahu qamatis salatu fala yuqalu fis salati mubtada'un bal yuqalu fa'ilun. Uhturiza itu artinya dikecualikan dengannya, yakni yang dimaksud dengan khalin an yalamil lafziyati, ya, kosong dari amil lafaz, ya, dikecualikan darinya al-makrun yang dikaitkan dengan amil lafzi seperti fi'il. Contohnya qamatis shalah, ya. Salat hampir tegak. Fala yuqalu fis sholati mubtada'un bal yuqalu fa'ilun, ya, maka tidak dikatakan as-shalah dalam kalimat qamatis shalah sebagai mubtada, bahkan dia adalah fa'il, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan mubtada itu khalin, ya, kosong dari amil-amil lafaz, terbebas dari amil lafaz, ya. Kalimat as-sholatu nurun, ya, sebelum kata as-sholatu tidak ada apapun yang mendahuluinya, sehingga memang dia adalah mubtada. Tapi kalau as-sholatu ini depannya ada fi'il, ya, seperti qomat, ya, maka as-sholatu bukan mubtada lagi namanya, karena dia tidak terbebas dari amil lafaz, ya, karena situ ada qomat, di mana qomat adalah fi'il dan fi'il butuh kepada fa'il, ya. Jadi ini dimaksud dengan khalin anil awamil lafziyati. Tayyib. Wa nurun, ya, khobarun li'annahu musnadun ilal mubtada'i wa tammat bihil fa'idatu, ya. Dan nur dalam kalimat as-sholatu nurun adalah khobar, karena dia disandarkan kepada mubtada. Wa tammat bihil fa'idah, dan dengan adanya khobar ini sempurnalah, ya, faidahnya, artinya menjadi kalimat yang dapat dipahami maknanya. Karena kalau kita hanya mengatakan as-sholatu saja tanpa diteruskan, maka tidak jelas maksudnya apa. Tetapi ketika kita lanjutkan as-sholatu nurun, maka dia menjadi jelas bahwa salat itu adalah cahaya, ya, seperti itu. Wa hukmul mubtada'i wal khabari ar-raf'u bid-dhammati aw ma naba anha. Dan hukum, yakni i'rab, ya, mubtada khabar, ar-raf'u bid-dhammah, ya, marfu' dengan dhammah atau yang menggantikan dhammah, ya. Karena kita sudah pernah belajar di bab sebelumnya, yaitu di bab ma'rifat alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab, bahwa rafa itu memang untuk al-alama al-asli, ya, tanda aslinya adalah dhammah. Tapi selain dhammah, ya, rafa ini punya al-alama al-far'iyah, ya, tanda-tanda yang sifatnya cabang, yaitu al-waw, waw, kemudian alif, dan juga subutun nun, ya. Ini sudah berlalu pembahasannya di bab ma'rifati alamatil i'rab. Li'anna rafa imma an yakuna bid-dhammati nahu qaulika Zaidun qa'imun. Karena rafa itu ada kalanya dengan dhammah. Dan ini hukum asalnya. Contohnya perkataanmu Zaidun qa'imun, ya, Zaidun qa'imun. Kita lihat catatan kakinya, Zaidun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'id dhammatu, ya. Begitu pula qa'imun sama. Khabarun marfu'un wa alamatu raf'id dhammatu, ya. Wa imma an yakuna rafu bil alifi nahu qaulika az-zaidani qa'imani, ya. Dan ada kalanya rafa itu dengan alif yang enggak dhammah. Contohnya perkataanmu az-zaidani qa'imani, ya, dua orang Zaid berdiri. Di mana i'rabnya di catatan kaki az-zaidani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'il alifu li'annahu musanna. Qa'imani khabarun marfu'un wa alamatu raf'il alifu li'annahu musanna, ya, seperti itu.
Wa imma an yakuna bil wawi nahu qalika az-zaiduna qa'imuna. Dan ada kalanya ya rafa itu dengan waw. Contohnya perkataanmu az-zaiduna qa'imuna. Itu pada jamak mudzakkar salim. Ya i'rabnya kita lihat di catatan kaki. Az-zaiduna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'il wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Qa'imuna khabarun marfu'un wa alamatu raf'il wawu ya. Insyaallah mudah ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas aqsamul mubtada'i ya. Macam-macam mubtada. Qala al-musannifu ya, berkata musannif, wal mubtada'u qismani. Ya, mubtada itu ada dua kelompok ya. Dhahirun wa mudmarun. Ya, mubtada yang dhahir dan mubtada yang dhamir ya. Fal dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka mubtada yang dhahir ya sebagaimana yang telah disebutkan ya, telah terdahulu penyebutannya. Yaitu penyebutan contohnya ya. Karena kan di awal bab tentang mubtada khabar pengarang kitab ini yaitu Ibnu Hajar Haji memberi contoh Zaidun qaimun az-zaidani qaimani az-zaiduna qaimuna. Maka Zaidun, az-zaidani dan az-zaiduna ini adalah contoh mubtada yang dhahir ya. Wa amal mudmaru fal waqi'u minhu mubtada'an isna asyara dhamiran. Kulluha dhamairu munfasilatun ya. Adapun dhamir ya, maka ia bisa menempati sebagai mubtada yaitu ada 12 dhamir. Kulluha dhamairu munfasilatun. Semuanya adalah dhamir-dhamir munfasilah yang berpisah. Kita sudah pernah membahas ya bahwa dhamir itu ada yang muttasil, ada yang munfasil, ya ada yang bersambung, ada yang berpisah. Nah, dhamir yang berpisah itu ya yang kita hafal waktu belajar shorof ya. Huwa sampai nahnu, huwa mahum yaumahunna. Ini adalah dhamir yang berpisah. Munfasil. Kalau dhamir muttasil itu dhamir yang nyambung ya seperti pada fi'il madhi ya darabtu, darabna, darabti itu semuanya dhamir yang nyambung. Taib. Wahya dan ke-12 dhamir itu adalah ana wa nahnu ya. Ana lil mutakallimil wahidi ya. Ana ini untuk orang yang berbicara sendirian ya al-wahidi. Wa nahnu lil mutakallimil muta'addidi ya. Dan nahnu untuk orang yang berbicara yang banyak ya. Jadi kalau ana itu untuk sendirian, kalau nahnu itu dua ke atas. Awil wahidi al-mu'azzimi ya nafsahu. Atau sendiri tapi dalam bentuk pengagungan dirinya. Seperti dalam ayat yang ini sudah dibahas alhamdulillah di pembahasan yang lalu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu banyak ya. Waliyadzubillah ya. Tapi menunjukkan bahwa ini bentuk ta'zim ya. Sebagaimana para khatib ya ketika berkhutbah pun ya mengucapkan ya kami menghimbau kepada para jamaah untuk dan seterusnya. Maka kami menghimbau di sini bukan berarti khatib banyak, tapi ini salah satu bentuk ta'zim ya. Baik. Taqulu ana qaimun wa nahnu qaimuna ya. Engkau katakan ana qaimun. Saya berdiri wa nahnu qaimuna ya. Dan kami berdiri. Dan alhamdulillah kita udah bahas di program Bina bahwasanya untuk mubtada dan khobar ini kaidahnya adalah madu manis dari Malang. Saya sebutkan untuk murojaah di mana madu marfu keduanya. Kemudian manis sama jenisnya, artinya kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar, muannas kalau mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Kemudian dari mubtada harus ma'rifat dan malang sama bilangannya. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad, musanna jamak juga jamak. Nah, ini contoh, ana qaimun nahnu qaimuna. Ana qaimun ini telah memenuhi kaidah madu manis dari Malang. Sebagaimana nahnu qaimuna juga telah memenuhi kaidah madu manis dari Malang. Taib. Anta wa anti ya. Kemudian selanjutnya anta dan anti. Ya, anta lil mukhatabil mufradi ya. Lil mukhatabil mufradi. Ya, anta dan anti ini lil mukhatabil mufradi untuk yang diajak bicara tunggal. Anta lil mudzakkari ya, kalau anta ini untuk mudzakkar wa anti lil muannasati. Anti untuk wanita. Taqulu anta qaimun wa anti qaimatun. Insyaallah ini mudah ya.
Antuma lil mukhatabaini mudzakkaraini kana aw muannasataini, ya. Antuma ini untuk yang diajak bicara dua orang, baik dua-duanya laki-laki atau dua-duanya wanita atau satu laki-laki dan satu wanita, ya. Ini tambahan dari saya yang terakhir. Taqulu antuma qa'imani wa antuma qa'imatani, ya. Antum wa antunna lil mukhatabil jam'i, ya, untuk yang diajak bicara jamak, ya, banyak. Antum lil mudzakkari, antum untuk mudzakkar, wa antunna lil muannasi. Taqulu antum qa'imuna wa antunna qa'imatun. Huwa wa hiya lil ghaibil mufradi. Huwa dan hiya untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Huwa lil mudzakkari wa hiya lil muannasi. Taqulu huwa qa'imun wa hiya qa'imatun. Ini soal mudah, ya. Huma lil ghaibaini mudzakkaraini kana au muannasataini. Huma ini untuk kata ganti orang ketiga ganda, ya, baik dua-duanya mudzakkar atau dua-duanya muannas atau satu mudzakkar satu muannas. Taqulu huma qa'imani wa huma qa'imatani. Hum wa hunna lil ghaibi al jam'i, ya. Hum dan hunna untuk kata ganti orang ketiga jamak. Hum lil mudzakkari wa hunna lil muannasi. Taqulu hum qa'imuna wa hunna qa'imatun. Ya, taib, ini insyaallah mudah. Untuk mubtada yang domir, ya, pokoknya seluruh domir dari huwa sampai nahnu semuanya bisa dipakai sebagai mubtada. Karena domir itu termasuk isim yang ma'rifat, sehingga boleh dipakai sebagai mubtada. Fal mubtada'u fi hadhil amsilati mudmarun wa la yakunu illa munfasilan wa huwa mabniyun la yadkhulu fihi i'rabun. Maka mubtada pada contoh-contoh ini semuanya adalah domir dan tidaklah ia kecuali munfasil. Ya, maksudnya domirnya itu harus domir munfasil. Wahya mabniyun, dan domir ini yang 12 ini adalah mabni la yadkhulu fi i'rab, ya, tidak bisa masuk padanya i'rab perubahan. Wa inna ma yubna ala ma sumya alaihi, ya, hanya dan sesungguhnya domir-domir ini dimabnikan atas apa yang didengar darinya. Misalkan huwa yang kita dengarkan akhirnya fathah, kita katakan mabni ala fathi. Anta fathah, anti kasrah, huma ini sukun, hum sukun, hunna fathah, dan seterusnya. Wa yaqulu fi i'rabihi fi mahalli rafin mubtada'un, dan dikatakan, ya, ketika mengi'rabnya fi mahalli rafin mubtada'un. Jadi cara mengi'rabnya misalkan huwa, ya, qaimun, huwa dhamiru raf'in, ya, munfasilun fi mahalli raf'in mabniun 'alal fathi, ya, fi mahalli raf'in mubtada'un. Begitupun dhamir yang lain cara mengi'rabnya seperti ini. Fataqulu fi i'rabi nahwu ana qaimun, maka engkau katakan di dalam mengi'rab contoh ana qaimun, ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un, ya, seperti itu. Di sini ada apa namanya? Tambih, ya. Dzakara Ibnu Hisham anna dhamira fi qaulika anta wa anti wa antum wa antum wa antunna huwa an wa ta'u harfu khitabin, ya. Wa nusiba hadzal qawlu ilal jumhuri. Yundor, ya, al-Mughni, ya, halaman 41. Wa dhamiru fi huma wa hum wa hunna al-ha'u faqat, ya. Ini salah satu pendapat, ya. Ibnu Hisham menyebutkan bahwasanya domir yang ada dalam domir anta, anti, antuma, antum, dan antunna itu adalah apa namanya? Taknya aja. Afwan, annya. Afwan. Jadi anta, anti, antuma, antum, antuna, yang domir itu annya. Adapun tak, ti, tuma, tum, dan tunna ini merupakan huruf khitab. Huruf khitab itu adalah huruf yang disesuaikan dengan yang diajak bicara. Ya, kenapa kalau kata ganti orang kedua tunggal tak? Ya, karena khitab untuk orang kedua tunggal laki-laki itu tak. Kalau wanita ti. Kalau berdua tuma, kalau banyak tum. Laki-laki, kalau perempuan tunna.
Wa nusiba hadzal qaul ilal jumhur, dan dinisbatkan sepertinya lebih cocok wa nasaba ya, karena ini ada Ibnu Hisham sini, afwan. Wa nasaba hadzal qaula ilal jumhur, dan Ibnu Hisham ya menisbatkan perkataannya yang ini kepada pendapat jumhur ya. Bisa dilihat di kitab Al-Mughni halaman 41. Wa dhamiru fi huma wa hum wa hunna al-hau faqat. Adapun domir pada huma, hum dan hunna ya adalah haknya saja. Karena memang salah satu cara mengi'rab domir huma, hum dan hunna ya, misalkan hum ya, itu yang jadi domir haknya saja. Adapun mimnya itu kita katakan alamatu jam idzukuri ya, tanda jamak mudzakkar. Adapun hunna domirnya tuh haknya saja, adapun nunnya alamatu jamil inasi ya. Ya, tapi ini untuk yang sudah paham betul cara mengi'rab ya. Kita boleh saja mengi'rab secara keseluruhan ya, kita katakan hum ini mabni ala sukun, hum gitu. Tapi boleh kita pisah ya. Haknya domir, terus habis itu kita katakan wal mimu alamatul jami. Ya, dan memang yang lebih ahsan, lebih afdal cara yang kedua, yaitu mendetailkan ya. Di mana huma kita pisahkan antara ha dengan mim. Tapi adapun untuk anta, anti, antum, antum dan antuna, ini yang lebih afdal adalah tidak dipisahkan ya. Anta ya anta saja, tidak dipisahkan antara an dan ta'nya. Tapi ini yang saya dapati dari guru-guru saya. Taib. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah lumayan panjang rekamannya. Insyaallah untuk macam-macam khabar kita akan bahas di audio selanjutnya. Taib. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.